Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasa Susan Prinda, mahasiswi Bimbingan dan Konseling semester 4 dari IKIP PGRI Wates. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah teori dan praktik bimbingan kelompok, di mana dalam mata kuliah ini terdapat praktik bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu proses pemberian bantuan dari seorang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling kepada sekelompok individu yang memerlukan bantuan. Dalam bimbingan kelompok ini ada dua istilah yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah PK atau pemimpin kelompok yang bertugas menyelenggarakan kegiatan bimbingan kelompok, memandu, serta mengatur jalannya kegiatan. Yang kedua adalah AK atau anggota kelompok, yaitu sekumpulan individu yang bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian, bimbingan kelompok secara umum bertujuan untuk memperoleh informasi atau bertukar informasi, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru, serta terentaskannya AK dari masalah yang sedang ia hadapi. Kemudian tujuan khususnya, kita memperoleh pengembangan keterampilan berkomunikasi sebagai kemampuan bersosialisasi. Lalu, dalam kegiatan bimbingan kelompok, itu ada berbagai tahapan yang harus kita ketahui bersama dan harus dijalankan oleh seorang pemimpin kelompok. Yang pertama adalah tahap pembentukan, yang kedua adalah tahap peralihan, ketiga tahap kegiatan, keempat adalah tahap pengakhiran. Di dalam video ini saya akan memaparkan hasil rincian atau rancangan dari tahap pertama, yaitu tahap pembentukan. Pembentukan adalah proses mengumpulkan individu sebagai calon anggota kelompok, di mana dalam proses pengumpulan individu ini dapat melalui berbagai metode. Metode yang saya pilih adalah pilihan bebas dari individu, artinya saya memberikan pengumuman lewat pamflet dan juga dari kelas ke kelas mengumumkan bahwa akan diadakannya kegiatan bimbingan kelompok. Mengapa saya memilih metode ini? Karena metode ini terkesan tidak memaksa dan mereka yang mengikuti kegiatan ini adalah murni dari keinginan serta kemauan para individu itu sendiri. Sehingga nanti dalam kegiatan ini akan terdapatkan individu-individu sebagai calon anggota kelompok dengan latar belakangnya yang berbeda-beda, baik gender, agama, budaya, bahasa, dan lain-lainnya. Rincian kegiatan dalam penyelenggaraan bimbingan kelompok antara lain yang pertama, PK mengawali kegiatan dengan membuka salam dan berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. 2. PK memperkenalkan diri secara utuh kepada calon anggota kelompok. Ketiga, PK menyampaikan rasa penghargaan kepada calon anggota kelompok. Keempat, PK menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. Kelima, PK menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan dalam bimbingan kelompok. Keenam, PK mengajak calon anggota kelompok untuk saling memperkenalkan diri. Ketujuh, menggunakan teknik. Kedelapan, menghadirkan permainan. Nah, di sini PK dituntut untuk sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, agar suasana dalam bimbingan kelompok tersebut tidak membosankan dan mengasyikan. Nah, oleh karena itu, dalam menyampaikan penghargaan kepada calon anggota kelompok, seorang PK dapat mengucapkan rasa terima kasih kepada ketersediaan para calon anggota kelompok yang bersedia mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian, PK menjelaskan pengertian dan tujuan kepada bimbingan kelompok sampai mereka benar-benar mengerti. Lalu menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan bimbingan kelompok. Asas-asas yang biasanya diberlakukan adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Lalu, PK mengajak para calon anggota kelompok untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, di sini juga harus kreatif. Misalkan, kita memperkenalkan diri kita masing-masing dengan cara say hello, kemudian menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan hobi. Contoh, hai, nama saya Tasa Susan Prinda, biasa dipanggil Tasa, hobi saya memasak. Begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok selesai memperkenalkan dirinya. Kemudian, menggunakan teknik. Seorang PK harus bisa menggunakan teknik pendekatan dalam kegiatan ini. Teknik yang saya gunakan ada dua. Yang pertama adalah teknik ice breaking, yaitu suatu teknik dengan permainan sederhana untuk mengembalikan suasana perasaan para anggota kelompok dan juga membantu mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Lalu yang kedua, saya akan menggunakan teknik pendekatan yang saya sesuaikan dengan keadaan para anggota kelompok. Kemudian menghadirkan permainan. Permainan yang saya tawarkan di sini adalah permainan tradisional. Kenapa? Karena permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh
anak-anak di Indonesia di seluruh Nusantara yang beragam serta tetap dimainkan dari zaman ke zaman. Kemudian, permainan tradisional ini nanti akan dipilih secara demokratis antara AK dan PK. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dari rincian saya tersebut sebagai suatu rancangan tahap pembentukan. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.